Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Musyahidun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat pagi atau siang, sore atau malam buat semua para penyimak. Pada malam ini atau kebetulan subuh ini, pada salat subuh setelah tadarus, saya akan menyampaikan beberapa kajian, yaitu apa yang telah dibacakan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah semuanya juga tentu saja sudah tidak asing lagi ayat ini. Satu-satunya ayat yang memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah saum, yaitu pada bulan suci Ramadan. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu saum, sebagaimana telah diwajibkan saum ini kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian memperoleh pribadi-pribadi yang takwa atau yang muttaqin. Nah, ayat tersebut satu-satunya perintah, sekali lagi satu-satunya perintah dari Allah kepada semua umat Islam yang beriman, ibadah saum. Karena diawali dengan perintah, maka al-aslu fil amri lil wujub. Asal perintah Allah dalam Al-Quran itu hukumnya wajib atau fardu. Wajib itu adalah mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib itu akan diberi pahala jika diamalkan, dan ada sanksi hukum, yaitu azab apabila tidak dilaksanakan atau ditinggalkan. Nah, oleh karena itu kebetulan sekali subuh ini adalah subuh awal, subuh pertama di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata yang pertama, Allah hanya memerintahkan saum itu kepada orang-orang yang beriman. Tentu saja orang Islam yang beriman, karena tidak dipisahkan antara iman dengan Islam. Tidak mungkin seseorang jadi muslim kan kalau tidak beriman, ya. Meskipun keimanan itu yazidu wa yankus, bisa naik bisa turun. Lepas dari itu semuanya, Allah perintahkan, Allah sodorkan ibadah saum ini hanya kepada orang-orang yang beriman. Apa artinya iman itu? Al-imanu tasdiqu bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalu bil arkan. Iman itu adalah sebuah keyakinan, kepercayaan di dalam diri kita, yaitu percaya bahwa ini adalah sebuah perintah Tuhan, perintah Allah, dan dirinya yakin bahwa Allah itu Maha Pencipta, termasuk yang menciptakan dirinya sendiri. Ya. Dan kita harus pahami bahwa ketika Allah memerintahkan, bukan berarti Allah butuh. Beda dengan kita. Kalau kita memerintahkan anak, istri atau siapapun, ya, kalau kita menyuruh, pasti maksudnya untuk keperluan kita. Ya, jadi kita diuntungkan dari bentuk perintah itu apabila ditaati, dan kita rugi apabila perintah itu tidak ditaati. Kita merasa terhina, tidak ditaati, merasa dilecehkan apabila seorang orang tua, guru atau siapapun yang memerintahkan kepada bawahannya, bos, majikan, kemudian tidak ditaati, marah karena merasa dirugikan, dilecehkan. Nah, Allah tidak seperti itu. Kenapa? Karena Allah itu sudah maha beruntung, Allah sudah maha kaya, dan Allah tidak membutuhkan apapun dari kita.
Tidak sedikit pun membutuhkan. Nah, kenapa Allah memerintahkan kepada orang yang beriman? Tidak kepada orang-orang, kepada manusia secara umumnya. Karena yang diakui oleh Allah sebagai hambanya itu orang-orang Islam yang beriman, tidak lain. Jadi dalam sebuah negeri umpamanya baik mayoritas atau minoritas muslim yang beriman, itulah yang diperintah. Sisanya tidak usah melakukan, tidak usah melaksanakan. Tidak ada persyaratan iman, orang yang kafir misalnya, yang non-Islam, tidak ada perintah, tidak kena perintah itu. Silahkan makan, minum, tidak ada masalah. Karena tidak beriman. Karena pada dasarnya sebuah perintah atau semua perintah Allah itu pada dasarnya adalah semata-mata ujian. Itu yang pertama. Ujian kepada kita apa taat atau tidak gitu. Bahkan ujian-ujian Allah itu beraneka ragam bentuknya. Ada ujian kenikmatan, ujian kesakitan, ketidaknikmatan. Coba bayangkan. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim yang keimanannya sudah yazidu, ya, yang tinggi sekali. Karena diuji oleh Allah dengan segala perintah yang enteng-enteng, yang kaleng-kaleng itu ya, istilahnya udah ditaati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa ujungnya? Anak sendiri diperintahkan Allah untuk disembelih, coba bayangin. Ya. Jadi Allah itu bukan kejam menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih anaknya yang notabene sama manusia, bukan. Tapi kalau istilah bahasa cik ngaguguh henteu diparentah anu berat ieu yang bertentangan dengan naluri seorang ayah kepada anaknya yang begitu nyaahnya, yang begitu sayangnya, tidak kan? Tapi ternyata hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, apapun perintah Allah ditaati, termasuk disuruh menyembelih anaknya. Kita tidak mungkin seperti itu. Kita hanya diuji oleh Allah menyembelih sebagian rezekinya pada waktu Idul Kurban kan. Nah, kembali lagi kepada tema tadi, yaitu saum. Setelah Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman, kutiba alaikum. Kutiba itu kan dari kata mencatat, telah dicatat, tapi artinya adalah diwajibkan, dipardukan. Saum, ya. Nah, saum juga nanti ada yang berpendapat jangan memakai narasi puasa, karena puasa itu notabene berasal dari agama non-Islam, yaitu upawasa, agamanya Hindu. Lebih baik gunakan saja kata-kata saum, itu lebih selamat, lebih pantas, lebih pas. Nah, ibadah saum ini yang diwajibkan Allah di bulan Ramadan. Jadi yang wajib itu hanya bulan Ramadan, di bulan Ramadan saum, sisanya sunat. Ada yang wajib, yaitu saum qadha. Ya, saum qadha bagian integral dari Ramadan yang tidak bisa dilaksanakan. Kemudian saum saum janji gitu ya. Saya akan melaksanakan, apabila saya beruntung, saya sukses, saya akan saum misalnya seminggu, wajib hukumnya. Jadi jangan berjanji kepada Allah. Jadi hukumnya janji itu yang sunat juga jadi wajib. Nah, udah. Selanjutnya, dan Allah memberitahukan kepada kita semua dalam ayat 183 surat Al-Baqarah tersebut bahwa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ibadah saum itu pernah Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Siapa? Maksudnya, ya bisa saja sebelum kalian itu ayah dan ibu kita yang sudah wafat, nenek moyang kita dan selanjutnya, ya. Bisa aja kan maksudnya. Tapi maksudnya teh menunjukkan bahwa ibadah saum ini usianya sudah sangat lama banget, sudah ribuan tahun sebelumnya. Jadi bukan sebuah ibadah yang baru-baru, itu sudah lama sekali. Menunjukkan Allah mewajibkan itu bukan hanya kepada orang-orang Islam zaman kiwari, zaman kini. Sejak Nabi Adam malah, ya. Nah, setelah Allah memerintahkan saum kepada yang beriman, kemudian Allah menceritakan asal-usul ibadah saum ini, meskipun tidak persis syariatnya seperti itu, saum itu. Yang menjadi target pokok dalam ibadah saum ini, para penonton dan penyimak sekalian, seperti kita sudah ma'ruf, sudah mafhum,
adalah la'allakum tattaqun. Artinya tujuan pokok utamanya ada efeknya gitu ya. Efek dari ibadah saum itu agar kalian memperoleh predikat takwa. Maksudnya agar kalian memiliki pribadi takwa yang bisa bukan hanya di bulan suci Ramadan ya, tapi di bulan-bulan selain Ramadan hingga Ramadan yang akan datang atau hingga ajal menjemput kita. Nah, jadi jelas ya, perintah ibadah saum itu dengan tujuan agar kita menjadi pribadi yang takwa. Apakah takwa itu sebenarnya? Insya Allah di lain kesempatan saya akan bahas tentang apakah takwa itu, termasuk takwa yang berkaitan dengan ibadah saum. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.